Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan materi reading comprehension, ya, yaitu skill 4 sampai dengan skill 6. Ini merupakan video kedua dari reading comprehension. Sebelumnya kita sudah membahas skill 1 sampai dengan skill 3. Skill 1 adalah main idea questions, skill 2 stated detail questions, dan skill 3 adalah unstated detail questions. Sekarang di video ini kita akan lanjut ke skill 4, yaitu implied detail questions. Oke, nah jadi some questions in the reading comprehension section of the TOEFL test will require answers that are not directly stated in the passage. Nah, jadi untuk pertanyaan implied ini, dia itu tidak directly stated, tidak dinyatakan secara langsung dalam sebuah bacaan. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, we will have to draw conclusions from information that is given in the passage. Jadi kita harus mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan informasi yang ada di teks, ya. Pertanyaan implied ini biasanya mengandung kata-kata implied, infer, likely, ataupun probably, ya, to let you know that the answer to the question is not directly stated. Nah, jadi kalau nanti sudah ketemu dengan kata-kata seperti ini, maka itu jawabannya tidak directly stated, ya, tidak langsung dinyatakan. Baik, langsung kita lihat ke contoh di sini. The questions number 1, it is implied in the passage that if a tree has 100 wide bands and 100 narrow bands, then it is, ya. Nah, di sini kita ada kata kunci yaitu 100 wide bands dengan 100 narrow bands. Nah, ini kita cari di teks. Oke, nah ada di sini ada wide band di sini, kemudian ada narrow band. Oke, nah ini ada kedua kata kunci di sini. Nah, tetapi tidak dinyatakan secara langsung ada 100-nya ini. Ya, nah untuk pertanyaan seperti ini kita harus draw our self conclusion, ya. Jadi kita harus mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan informasi yang ada. Nah, kalau misalnya di sini kan each year, jadi setiap tahun a tree produces a ring that is composed of one, ya, satu wide band dengan satu wide narrow band. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau ada 100 wide bands, kemudian 100 narrow bands, berarti kan umurnya 100 tahun, ya, 100 tahun sama dengan a century old. Maka untuk nomor 1 jawabannya adalah A. Ya, nah jadi seperti itu, ya, tidak dinyatakan langsung di teksnya. Kita ambil kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di teks. Oke, kemudian untuk nomor 2, it can be inferred from the passage that cells do not grow. Ya, nah kita lihat ini kata kunci adalah cells do not grow. Nah, di sini ada di baris terakhir no cells are produced. Nah, ini kan sama. Ya, sama maksudnya, do not grow. Oke, kapan dia? During the harsh winter and summer months. Oke, nah ini di sini kan pilihan yang ada adalah during extreme heat or cold, ya. Nah, jadi ini kita ambil kesimpulan dari mana? Dari harsh winter dengan summer months, ya. Nah, jadi memang kata-kata ini tidak dinyatakan secara langsung di bacaan ini. Ini kesimpulan kita ambil dari informasi yang ada. Nah, jadi ini maksud dari implied detail questions, ya. Untuk pertanyaan seperti ini jawabannya tidak ada secara langsung, tapi kita harus menarik sendiri kesimpulannya, ya. Oke, baik. Nah, kemudian kita melihat bagaimana bentuk-bentuk pertanyaan dari implied detail questions. Oke, bisa jadi dia ini it is implied in the passage that, atau it can be inferred from the passage that, it is most likely that, kemudian what probably happen, ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini itu berarti implied detail questions, ya. Berarti kita harus mengambil kesimpulan sendiri dari informasi yang ada di teks. Oke, baik, ini TOEFL exercise, ya. Nanti boleh dikerjakan ini sebagai latihan, ya, untuk membangun skill menjawab dari soal yang di implied ini, ya.
Oke, berikutnya kita masuk ke skill kelima, yaitu vocabulary in context questions. Oke, nah di sini di reading comprehension itu sering muncul pertanyaan tentang vocabulary, ya. Oke, pertanyaan ini, on the TOEFL test you will sometimes be asked to determine the meaning of a difficult word or expression. A word or expression that you don't know. Nah, biasanya ditanyakan kata-kata yang kurang familiar dengan kita, ya. In this case, the passage often give you a clear indication of what the word or expression means. Nah, biasanya soal vocab seperti ini kita itu bisa kita bisa menebak artinya dari konteks yang ada, ya. Oke, coba kita lihat contohnya di sini. She has a large geranium growing in a pot in the corner of her apartment. Pertanyaannya adalah geranium ini apa artinya? Ya, di sini ada pilihan a sofa, a chair, a fish, a plant, ya. Oke, nah di sini ya kita bisa lihat kata-kata setelahnya ya, growing in a pot, yang tumbuh dalam pot di pojok apartemennya. Nah, berarti biasanya yang tumbuh di pot adalah a plant, ya. Nah, maka di sini jawabannya adalah D, a plant. Nah, jadi soal vocab seperti itu ya, kita bisa guess the meaning ya, kita mencoba menebak arti kata itu berdasarkan konteks yang ada ya. Kita lihat kata-kata di dekatnya gitu, yang dalam satu kalimat. Oke, nah kemudian kita lihat bagaimana soal vocab ini muncul dalam TOEFL reading ya. Ada bisa jadi dia ditanya what is the meaning ya, ataupun which of the following is closest in meaning to, atau bla 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 could best be replaced by which of the following ya. Nah, berarti kalau muncul seperti ini itu bertanya tentang vocabulary. Oke, baik. Kemudian kita, nah ini banyak ya, banyak exercise tentang vocabulary. Nanti silakan dicoba jawab latihan ini. Kemudian kita langsung masuk ke skill yang terakhir, yaitu where questions ya. Okay, sometimes the final question in a reading passage will ask you to determine where in the passage a piece of information is found. Nah, jadi sering itu ada pertanyaan di mana informasi ini ditemukan di teks ya. The answer choice will list possible locations for that information. Jadi pilihan jawabannya itu biasanya barisnya ya, baris keberapa ada informasi tersebut. The best way to approach this type of question is to study the question to determine the information that you are looking for. Nah, pertama kita pelajari dulu di di soalnya apa yang ditanya, ya. Nah, setelah kita tahu kata kuncinya itu, kemudian then to go to the lines listed in the answers and skim for the information. Jadi kita lihat pilihan jawabannya sambil kita kemudian melihat skim for the information. Kita lihat ke teks di mana informasi itu ada di bacaan ya. Oke, contohnya di sini, where in the passage does the author define the word capital ya. Nah, jadi di mana di teks ya, di mana di bacaan ada pengertian tentang capital ya. Nah, maka kita lihat di sini ya. Mana kata capital? Oke, ada di pertama ini ada, kemudian ada juga di di capital berikutnya. Capital berikutnya ada kata-kata is ya. Oke, nah jadi biasa pengertian itu kan dengan ini ya, capital is the location of the center of government. Berarti ini dia memberikan definition ya. Nah, maka di sini jawabannya adalah C, line 4 ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Ada di baris keempat ya, informasi tentang definisi kata-kata capital. Oke. Nah, soal nomor 2. Where in the passage does the author mention where the US capital can be found ya? Nah, gitu juga soal nomor 2 ini. Nah, di mana informasi tentang where the US capital can be found. Oke. Nah, ini dia, the Capitol building is located in Washington DC, bla bla bla. Nah, jawabannya ada di di D, baris 6 sampai dengan 8. Oke. Ya, jadi itulah skill ke-6 ya, menanyakan tentang where questions ya. Jadi kita melihat kata kuncinya di soal, kemudian kita lihat pilihan jawabannya,
baru kita cocokkan dengan teks bacaan. Oke, nah ini biasanya selalu dia dimulai dengan where in the passage ya, di mana di bacaan tersebut. Oke, untuk pertanyaan where question sini ya. Oke, baik. Itulah ketiga skill di video yang kedua ini, skill 4 sampai dengan 6 ya. Skill yang keempat adalah implied detailed questions, yaitu pertanyaan yang menanyakan tentang infonya itu tidak secara langsung ada di teks ya, tapi kita harus menarik kesimpulan sendiri berdasarkan informasi yang ada. Kemudian skill kelima yaitu menanyakan tentang vocabulary. Nih, vocabulary in context question. Ya, ini cara menjawabnya adalah dengan melihat konteksnya, ya, dengan melihat kata-kata yang ada di kalimat tersebut, ya, untuk kita tebak arti kata yang ditanyakan. Kemudian skill yang terakhir, skill keenam yaitu where questions, ya, kita mencari di teks, ya, ini mencari di teks di mana informasi tertentu ada. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan latihan yang ada supaya kita terbiasa dengan pertanyaan TOEFL ini. Ya. Okay, so thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.